Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Faizah, mahasiswi semester 4, jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya kelompok 4 dalam mata kuliah Qiraah 4. Saya di sini akan mempresentasikan materi yang telah saya terjemahkan dalam buku Ayyuhal Walad halaman 73 sampai 74. Langsung dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qad hukiya 'anil Fudaili bin Iyad annahu qala, diriwayatkan dari Al-Fudail bin Iyad bahwa ia berkata, ini li arhami salah satun, saya mencintai atau saya menyayangi 3 orang, yaitu Azizu Qaumidul, yaitu seorang pemimpin atau orang yang terhormat di suatu kaum yang dia menjadi hina. Kemudian wagoni yuko miftakoro, orang kaya di suatu kaum yang dia jatuh miskin. Kemudian wa aliman talabu bihi ad-dunya, dan orang berilmu yang terjebak dalam permainan dunia atau dia bisa terlena dengan permainan dunia. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, dan telah berkata Hasan Al-Basri, uqubatul ulama'i mautul qalbi, siksaan atau hukuman bagi seorang ulama atau orang yang berilmu adalah kematian hatinya. Wa mautul qalbi tolabad dunya bi'amalil akhirah, dan kematian hatinya itu akibat dari amaliyah akhirat yang digunakan untuk mencari dunia, atau dengan kata lain hanya digunakan untuk mencari kesenangan dunia, harta benda. Selanjutnya, wa yaqulu Sufyan As-Tsauri, berkata Sufyan As-Tsauri, na'udzubillahi min fitnatil jahil, kami memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah orang yang bodoh. Wa fitnatil alimil fajir, dan fitnah orang berilmu yang jahat. Fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun, maka sesungguhnya 2 fitnah tersebut adalah fitnah yang sangat yang menjerumuskan. Kemudian waqala Ali qaramallahu wajhah, telah berkata Ali, qasama dhahri rajulani, punggungku dipatahkan oleh 2 orang. Mungkin maksudnya di sini itu kepercayaan. Itu alimun mutahatikun, yaitu oleh orang yang berilmu tapi dia penghancur. Wajahilun mutanasikun, dan orang bodoh yang pemusnah. Fal jahilu yagurrun nasa bitansikihi, adapun orang yang bodoh dia menipu manusia itu dengan memusnahkannya. Wal alimu yagurruhum bitahtikihi, adapun orang yang berilmu itu memusnahkan atau menipu manusia lain itu dengan menghancurkannya. Mungkin maksud di sini tuh karena orang yang berilmu itu dia merasa lebih tahu, sehingga dia itu untuk menipu seseorang memakai cara perlahan, sehingga pada ujungnya dia akan menghancurkannya. Akan tetapi kalau orang bodoh, karena dia tidak punya ilmu, maka dia langsung saja memusnahkannya atau menghilangkannya. Selanjutnya, al-adabu as-sani, adab yang kedua. Adabuhu fi darsihi wa ishtighalihi, adab terhadap pelajaran dan karyanya. Fayam bagi lil alimi alla yughfila anil ilmi wal istidkari wal istihdori, hendaknya bagi orang yang berilmu itu tidak mengabaikan ilmu, hafalan, dan kehadirannya. Mungkin di sini maksudnya karena orang yang berilmu dia mentang-mentang udah punya ilmu, jadi dia mengabaikan 3 hal yang tadi. Selanjutnya, faya buka mujtahidan mustaqilan bil ilmi qiraatan wa iqra, dan sehingga dia tetap rajin, sibuk dengan ilmu, bacaan, kemudian wa mutola'ah wa ta'liqan, menelaah, memberi ulasan, wa membahithah wa tahqiqan wa tasnifan, kemudian berdiskusi, menyelidiki, dan mengklarifikasi suatu masalah. Nah, jadi di sini tuh agar seorang yang berilmu itu dia harus tetap rajin, harus tetap bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu dan mengupas suatu masalah. Kemudian
ya'lu juhdan fil mazidi minal ma'lumat wa ta'ammuki fil ulum, dan tidak menyia-nyiakan usaha untuk memperbanyak informasi dan menggali lebih dalam ilmu. Jadi dalam menggali suatu ilmu itu kita jangan menyia-nyiakan suatu usaha. Faqad qala Ibnu Aun telah berkata, salah suhabihin nali wali ihwani. Ada 3 perkara yang aku dan saudara-saudaraku cintai. Apa saja? Hadzal Qur'anu yatadabbaruhur rajulu. Al-Quran ini yang senantiasa direnungi oleh manusia. Wa yatafakkaru fihi fayushiku ayyaqa'a ala ilmin lam yakun ya'lamuhu. Yang artinya serta manusia memikirkannya sehingga nyaris menjadi sebuah ilmu yang belum ia ketahui. Wa hadhihi sunnatu, dan sunnah ini yatatallabuha wa yas'alu anha, yang manusia senantiasa butuh kepadanya dan bertanya tentangnya. Wa yadharun nasu illa man khair, dan manusia akan meninggalkannya kecuali orang-orang yang terbaik atau orang-orang yang baik. Jadi orang-orang yang baik itu gak mungkin ninggalin Al-Quran sama ninggalin sunnah atau hadis. Demikian yang dapat saya presentasikan. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.